Udah ada Bapak. Oke, kita mulai aja ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini Bapak lihat masih berantakan nih. Di bawah bangku kalian masih banyak sampah berserakan juga. Oke, gini deh. Semuanya silahkan berdiri dulu. Ya. Nah, sekarang silahkan pungut sampah yang ada di bawah bangku kalian dan buang ke tempat sampah. Ya, sok silakan. Oke, udah ya. Nah, yang belakang itu boleh maju dulu ke depan. Ini masih ada bangku yang kosong. Oke, bagus ya. Nah, kan kalau begini udah nyaman ya, bangkunya sudah rapi, duduknya udah rapi, terus meja di bawah bangku kalian tidak ada sampah. Jadi kalian nyaman untuk belajarnya. Oke, kepada KM boleh dipimpin doa. KM-nya Asep ya. Boleh silakan. Ya, terima kasih. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pagi ini baik? Alhamdulillah baik ya. Nah, pada pembelajaran ekonomi hari ini kita akan masuk ke materi baru. Tapi Bapak ingin mereview dulu nih pembelajaran kita sebelumnya. Ada yang masih ingat kita membahas apa di minggu sebelumnya? Ada yang masih ingat? Boleh ngacung? Oh, Ayu. Oke, Ayu. Kita minggu kemarin membahas apa? Betul sekali. Minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai sumber-sumber pendapatan negara. Ada 3 ya. Dari pajak, yang kedua dari bukan pajak atau non pajak, dan ketiga dari hibah. Nah, pada pembelajaran hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai perpajakan. Nah, apa itu pajak ya? Nah, Bapak ingin menunjukkan dulu sebuah gambar gitu ya. Nah, yang pertama ini ada yang tahu ini apa? Kelihatan nggak? Nah, ini adalah apa? Aset? Boleh? Oh, betul. Ini adalah struk kata Asep gitu ya, struk belanja ya dari restoran. Oke, nah ini bisa dilihat ya anak-anak semuanya. Ketika kita berbelanja ke restoran gitu ya, biasanya kan suka ada nih total yang harus dibayarkan. Nah, di sini totalnya ada 230.000. Namun di restoran yang kita belanja itu ternyata ada tax resto atau pajak restoran. Nah, di sini sebesar 10%. Jadi yang harus dibayarkan pajaknya 23.000. Nah, maka ketika kita belanja itu tidak langsung 230.000 tapi ditambah pajak. Yaitu jadi totalnya 253.000. Nah, ini contoh yang pertama ya. Ada yang pernah melihat seperti ini kan? Oh, katanya Farhan pernah juga katanya ke kafe, terus ternyata ada pajaknya. Ya, seperti itu ya, sama contohnya. Nah, yang kedua, ini ada yang pernah melihat? Ini apa? Nah, ini namanya PBB atau pajak bumi dan bangunan. Ada yang pernah lihat? Belum pernah pada lihat ya, karena ini tuh biasanya orang tua kalian yang punya ya. Ketika di rumah coba deh nanti tanya mah, Pak, mau lihat dong PBB itu seperti apa. Jadi PBB ini pajak yang harus dibayarkan ya ketika kita memiliki rumah gitu kan misalnya. Nah, Bapak doakan ya kalian nanti ketika sudah dewasa memiliki rumah yang besar, yang indah gitu. Tapi jangan lupa kalian untuk membayar pajak PBB ini. Begitu ya. Oke, dari 2 contoh gambar tadi, ini ya spidol. Oh, ini. Coba ada yang bisa menjelaskan nggak pajak itu apa? Apa itu pajak? Boleh Lesti. Pajak apa? Oke, tadi Lesti bilang pajak itu adalah uang yang harus dibayarkan kepada negara. Oke, ada lagi yang mau berpendapat?
Farik, boleh Farik. Pajak adalah apa? Pajak. Oke, jadi Farik tadi bilang pajak adalah sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membayar hutang katanya. Oke, itu juga bisa ya. Nah, Bapak akan menjelaskan ya pajak itu apa. Ya, jadi tolong simak ya semuanya, perhatikan. Jadi pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib perorangan atau badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, digunakan oleh negara untuk kepentingan masyarakat. Seperti itu ya, untuk pengertian dari pajak. Nah, dari pengertian itu kita bisa menemukan nih, bisa menyimpulkan ciri-ciri pajak. Apa aja yang pertama? Betul, yang pertama adalah pungutan wajib. Yang kedua, bersifat memaksa. Betul. Yang ketiga apa? Galih. Oke, tidak mendapat imbalan jasa secara langsung. Dan yang kelima, untuk penggunaannya kepentingan bersama atau kesejahteraan masyarakat. Bagus sekali ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Siva ingin bertanya, boleh. Oke, bagus pertanyaan Siva. Tadi Siva bertanya untuk orang yang tidak membayar pajak ini ada dendanya enggak? Nah, betul ya, ada denda ketika seseorang tidak membayar pajak. Nah, itu tergantung ya pelanggarannya seperti apa. Nanti bisa dihukum perdata atau pidana juga. Misalnya contoh, kita misalnya membayar pajak motor, misalnya terlambat nih bayar pajak motor, nah itu biasanya ada dendanya, tergantung telatnya berapa lama. Lalu juga misalnya ada SPT gitu ya, ada pajak yang harus dibayarkan, misalnya udah punya NPWP ya, kalian udah bekerja punya NPWP atau misalnya punya perusahaan harus bayar pajak, ternyata tidak bayar, nah itu bisa dendanya juga di penjara gitu kalau misalnya sudah berkali-kali mangkir dari pembayaran pajak. Seperti itu. Bagus sekali pertanyaannya sih Pak ya. Oke, sebelum dilanjut nih, Bapak lihat kelas ini semangatnya belum antusias. Bapak ingin yel-yel dulu. Masih ingat ya yel-yel dari Bapak? Ketika mulai yel-yel, nanti kalian bisa bilang yel-yel dimulai. Nanti kalian sebutkan yel-yelnya. Dibaca, dipahami, dikerjakan, dikomunikasikan. Masih ingat ya? Oke. Yel-yel 1, 2, 3. Dibaca, dipahami, dikerjakan, dikomunikasikan. Waktu pak eta waktu pak. Oke, masih ingat ternyata ya yel dari Bapak. Udah semangat ya. Oke, kita berarti bisa lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, Bapak ingin membagi kalian kelompok. Ya, nanti ada 3 kelompok. Untuk pembagiannya kita ini aja, dihitung aja ya, 1 sampai 3. Ya, berhitungnya dari kiri Bapak aja. Dari siapa nih namanya? Oh, dari Kenya. Oke, dari Kenya. Sok, silakan berhitung mulai. Oke, udah ya. Kelompok 1 semuanya boleh di kiri Bapak, kelompok 2 di tengah Bapak, dan kelompok 3 di kanan Bapak. Nah, silahkan sekarang diatur dulu bangkunya, boleh melingkar lah ya, biar kalian mudah untuk diskusinya nanti. Oke, udah semuanya. Dan tentukan ketua kelompok, jangan lupa. Oke, sudah ditentukan ketua kelompoknya. Ketua kelompok 1 siapa? Farik. Ketua kelompok 2 Galih. Kelompok 3 Raihan. Oke, bagus. Nah, untuk tugasnya, jadi di sini Bapak sudah menyediakan lembar kerja kelompok ya. Tiap kelompok ada temanya. Kelompok 1 akan membahas tentang fungsi pajak, kelompok 2 tentang manfaat pajak, dan kelompok 3 akan membahas tentang tarif pajak. Nah,
Silakan nih diambil dulu kelompoknya. Oke. Nah, Bapak akan memberikan kalian waktu 30 menit untuk mendiskusikan tugas yang ada di lembar kerja kelompok itu. Nah, di sini juga Bapak sudah menyiapkan lembar diskusi kelompok atau lembar penilaian kelompok. Nah, jadi ketika kalian sudah mendiskusikan semua tentang materinya, nanti akan dipresentasikan ya selama 10 menit dan nanti akan ada sesi tanya jawabnya di kelas. Nah, nanti ketika presentasi kelompok 1 ya misalnya, nah nanti kelompok 2 dan 3 akan menilai hasil presentasi kelompok 1. Nah, ini Bapak sudah membuat lembar penilaian kelompoknya ya. Di sini bisa dilihat ada kolom nama, ini kelompok siapa yang sedang presentasi, terus nama. Nah, di sini ada aspek penilaian. Yang pertama ada sikap, ada kemampuan menjelaskan dan kemampuan mengumpulkan pendapat. Nah, nanti dinilai ya, di sini ada poin skornya 1 sampai 4. Nah, seperti itu ya. Nah, Bapak akan bagikan juga ini. Oke, semua sudah mendapatkan ya lembar kerja kelompok dan lembar penilaiannya. Nah, sekarang boleh dimulai diskusinya. Tapi sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Oke, mau bertanya Ganyu, ngerjakannya boleh di luar kelas, boleh. Bapak akan persilakan kalian bisa mengerjakannya di perpustakaan untuk mencari sumber-sumber bukunya gitu ya. Boleh, silakan. Kalian boleh dari internet, boleh dari buku mata pelajaran ekonomi juga boleh. Pokoknya 30 menit, nanti kalau sudah langsung ke kelas lagi ya. Ya, sekarang silakan kerjakan tugasnya. Oke, Bapak mau lihat nih, kelompok 1 ada kesulitan nggak? Kelompok 1, siapa ketuanya? Oh, Gali. Gimana Gali? Oh, tidak ada kesulitan. Ini kelompok 3 kemana nih kelompoknya Raihan? Oh, lagi di perpustakaan ya, nyari referensi. Oke, nggak apa-apa. Kelompok 2 ada kendala? Oh, kesulitan mencari sumber? Boleh nih, sumbernya dari internet boleh. Kalau misalnya butuh internet kan sekolah kita sudah menyediakan ya layanan internet, boleh digunakan. Oke, waktunya sudah habis ya. Tolong dipanggilkan yang tadi kelompok 3 lagi di perpustakaan. Oke, alhamdulillah semuanya sudah berkumpul lagi ya di kelas. Nah, sekarang waktunya kalian presentasi. Nah, dimulai dari kelompok 1 ya, menjelaskan mengenai kelompok 1 menjelaskan apa? Kelompok 1. Oh iya, fungsi pajak. Ya, silakan. Silakan presentasi di depan. Sini aja ya. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tadi kelompok 1 sudah menjelaskan mengenai fungsi pajak ya, Bapak akan mereview dikit tadi. Sudah bagus penjelasannya. Fungsi pajak itu ada 3 ya, katanya ada fungsi anggaran, terus ada fungsi pengatur dan fungsi pemerataan. Oke, jangan lupa ya dinilai tadi presentasi kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, tentang apa? Manfaat dari pajak. Boleh langsung silahkan kelompok 2. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus sekali ya tadi penjelasan dari kelompok 2 mengenai manfaat pajak. Tadi kelompok 2 juga membahas ya manfaat pajak, katanya bisa untuk membiayai pegawai negeri, lalu juga untuk penyediaan fasilitas umum, lalu juga untuk menyediakan subsidi kepada masyarakat. Bagus sekali. Dan terakhir kelompok 3 mengenai macam-macam tarif pajak. Kelompok 3 silakan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 tadi membahas mengenai tarif-tarif pajak. Tadi ada 4 ya. Ada proporsional, ada tarif pajak tetap, lalu pajak progresif dan degresif. Tapi Bapak ingin meluruskan tadi ya, tadi ada sedikit kekeliruan tentang tarif pajak progresif dan degresif. Nih, tarif pajak progresif. Progresif itu apa sih? Coba dari istilahnya. Progres.
Progres artinya ada peningkatan, kemajuan atau kenaikan. Nah, artinya apa? Tarif pajak progresif ini adanya kenaikan tarif pajak berdasarkan dasar kena pajak, gitu ya. Tolong dicatat, jangan sampai kebalik sama tadi degresif. Tadi soalnya kelompok 3 sempat kebalik gitu. Sudah paham ya semuanya? Oke, semua kelompok sudah tampil, kita tepuk tangan dulu untuk semuanya. Luar biasa anak-anak semuanya. Nah, kita tutup dulu deh diskusinya untuk kelompok ini. Tapi ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak ada? Udah cukup jelas? Jelas? Oke. Kita tutup diskusinya dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya Bapak ingin kalian mengerjakan soal ya, untuk melihat kalian ini tadi sudah sejauh mana pemahamannya. Di sini Bapak akan tuliskan 3 soal ya. Boleh dicatat di buku kalian. Yang pertama, jelaskan pengertian dari pajak. Yang kedua, yang ketiga, jelaskan macam-macam tarif pajak. Dan yang ketiga, adalah jelaskan manfaat pajak bagi perekonomian Indonesia. Ya, Bapak kasih waktu 5 menit lah untuk mengerjakannya. Cukup ya? Cukup. Oke, silakan dikerjakan. Oke, udah semua ya? Bagus sekali. Nanti silahkan kumpulkan di meja Bapak. Nah, sebelum ditutup, Bapak punya oleh-oleh nih buat kalian nanti di rumah. Nah, ini Bapak ada lembar studi kasus ya. Nah, jadi ada studi kasus. Di sini Bapak akan bacakan ya studi kasusnya. Nah, pemerintah resmi menambahkan tarif pajak PPN dari 10% menjadi 11%. Nah, pada bulan Maret tahun 2022. Dan kenaikan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 ya. Nah, silakan dari studi kasus ini anak-anak semua memberikan tanggapan ya, memberikan tanggapannya, terus setuju atau tidak dengan kenaikan pajak ini. Nah, ini dikumpulkan di minggu depan ya. Ini tugasnya individu kayak gitu ya. Nah, oke. Bapak ingin bertanya dulu nih. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Boleh dari Gina. Oke, Gina mau menyimpulkan. Bagus sekali tadi Gina menyimpulkan bahwa pajak ini berfungsi untuk menjalankan negara ini supaya bisa beroperasional negara gitu ya. Jadi tadi yang Bapak tangkap dari penjelasan Gina itu untuk membiayai fasilitas umum, untuk membiayai gaji karyawan negara gitu ya, atau PNS mungkin ya bisa disebut seperti itu. Lalu juga dari yang lain ada yang menambahkan kesimpulannya? Oke, dari Ayu menambahkan. Oke, tadi Ayu bilang bahwa pajak adalah pungutan resmi yang diwajibkan kepada masyarakat untuk kesejahteraan dari masyarakat. Bagus ya, sudah paham berarti dari pembelajaran hari ini. Nah, sebelum ditutup nih, Bapak punya hadiah buat kalian. Ada yang mau pulpen? Ini pulpen istimewa ya. Ada yang mau? Pada ngacung semua. Nih, mau nggak? Yang benar. Sok atuh siapa yang mau? Oke, Aji. Oke nih anak-anak, tadi Bapak nanya yang mau semuanya ngacung, tapi yang ngambil cuman Aji. Ini artinya apa? Bapak ingin menjelaskan bahwa ketika kalian ingin menggapai cita-cita, menggapai mimpi ya, kalian harus bertindak gitu ya. Jangan hanya jangan hanya memimpi-mimpikannya
berbicara tapi tidak bertindak. Nah, tadi Aji mengambil langsung pulpen yang Bapak ingin kasih gitu ya. Nah, kalian juga seperti itu ya, nanti ketika sudah dewasa silakanlah gapai mimpi kalian dan juga mulai dari sekarang itu untuk mewujudkan. Oke, itu sekian dari Bapak ya untuk pembelajaran hari ini. Tugasnya jangan lupa dikerjakan, dan oh iya, jangan lupa minggu depan kita akan membahas mengenai perbedaan antara pajak dengan pungutan resmi lainnya. Jadi tolong dibaca buku pakemnya. Seperti itu ya. Cukup, ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, bakal Bapak cukupkan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys. Oke, makasih semuanya. Gimana ya matiin live? Oh ini.